Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kale. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rozikin dan teman-teman semua manggil saya Rozi. Saya lahir di Malang, yang besar di Malang. Lebih tepatnya di Asri Katon, Pakis, Malang. Dan rumah saya sebelah pintu tol Pakis. Sebenarnya Bapak Kale, ke jenjang perkuliahan setelah saya lulus dari SMA tahun 2020 waktu itu. Karena apa? Karena dari kecil Bapak Kale saya mati. Sebenarnya saya di pesantren ya. Karena saya dari kecil sudah ada di pesantren. Nah, kenapa saya beralih ke perkuliahan? Karena di tahun 2019 akhir saya dan keluarga saya mendapatkan ujian yang sangat besar menurut saya, yaitu ayah saya wafat. Setelah ayah saya wafat, saya dan sangat hancur waktu itu karena ayah saya hanyalah satu-satunya, bukan satu-satunya, bagaimana ya? Punya orang yang spektakuler, yang paling menguatkan di keluarga saya. Saya dari dulu juga jarang bertemu dengan ayah saya, mungkin hanya beberapa bulan, hanya sekali. Dan waktu ayah saya meninggal, saya, ibu, dan kakak dan adik saya merasakan hal yang sangat tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ibu saya yang dulunya sudah berjualan di pasar, dan kakak saya yang waktu itu sudah bekerja di bank sebagai supir bank sekaligus memasukkan uang ke mesin ATM, dan saya sendiri waktu itu yang sedang mondok dan adik saya masih kecil. Setelah ayah saya wafat, kita semua istilahnya bergerak dari zona nyaman. Karena apa? Karena menurut saya waktu itu ayah saya yang untuk memenuhi kebutuhan apapun ya. Terus ya, setelah tidak ada itu, sebenarnya Pak Kale, saya adalah sebenarnya gap year di sini. Seharusnya saya bisa masuk tahun kemarin, tapi karena tahun kemarin saya masih tidak karuan. Di 2 bulan pertama itu saya belum bisa move on dari ditinggalnya ayah. Tapi setelah mendapat banyak masukan, saya mulai belajar merubah mindset pola saya, dan di tidak karu-karuan. Setelah itu selama 4 bulan saya 4 atau 5 bulan saya bekerja sebagai penjual daging ayam potong. Itu di pasar.
jualan ayam potong dari jam 4 sampai jam 7 pagi di pasar. Duhur saya berjualan pakaian di pasar juga, di sana pasar cuma beda tempat. Setelah sampai duhur nanti pulang, terus jam 1 sampai jam 4 itu saya ikut membantu kakak saya berjualan alat toko pancing dan cuci motor. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kakak saya yang sebelumnya bekerja di bank harus bergerak dari zona nyaman. Penjual alat pancing dan cuci motor, tapi tidak apa. Setelah itu, setelah 4-5 bulan, ada satu waktu ketika saya bersama kakak ipar saya untuk diajak bermain badminton. Nah, pada waktu itu kakak saya sudah menjadi seorang translator, seorang penerjemah bahasa Inggris. Nah, waktu itu kakak ipar saya itu menawari saya untuk bekerja juga, tetapi saya harus bisa bahasa Inggris. Nah, pasti waktu itu saya sangat kaget karena saya sangat tidak suka bahasa Inggris waktu itu. Sedangkan basic saya ada di bahasa Arab. Jadi saya setelah ngobrol-ngobrol bareng sama ibu dan kakak saya akhirnya izin untuk selama 6 bulan belajar bahasa Inggris terlebih dahulu di Pare, di Kampung Inggris Pare, Kediri. Pada awal izin saya ditolak karena faktor ekonomi, jelas. Karena setelah ini sebenarnya ayah saya itu bekerja sebagai hampir kebanyakan uang hasil apa ya namanya, ya punya gaji ayah saya itu kebanyakan ruwet di atasan ayah saya. Jadi di pemilik tanah tersebut yang meminta ayah saya untuk bangun rumah atau tempat wisata itu. Banyak atas ayah saya itu yang memiliki uangnya tersebut itu kebanyakan selalu kabur. Ini asli fakta. Hampir semua atasan ayah saya itu kabur, dan kaburnya itu nggak masuk akal. Ada yang kabur ke luar negeri, ada yang tidak bertanggung jawab lah, yang ke luar negeri, terus kebanyakan pindah ke Jakarta tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada tidak ada interaksi untuk beretika secara baik. Setelah itu apalagi terus tidak meninggal, nyaris kondisi ekonomi keluarga saya tidak memiliki uang. Jadi ini fakta. Terus apa? Nah, saya izin yang pertama tadi untuk belajar bahasa Inggris di Pare, masa depan saya sebagai yang tujuannya kemudian untuk belajar di Pare dengan tujuan setelah di Pare saya daftar kuliah. Nah, setelah di daftar kuliah nanti kata kakak ipar saya di semester 5 atau kemarin saya sudah dikonfirmasi di semester 3 saya diajak untuk ikut bekerja freelance di
kakak ipar saya untuk jadi seorang penerjemah juga. Nah setelah izin pertama yang gagal, selang 2 minggu lebih saya izin lagi. Saya berinteraksi secara perlahan, saya jelasin kenapa saya ingin kursus bahasa Inggris Pare, terus ajakan dari kakak ipar saya untuk ikut juga di seorang penerjemah. Setelah interaksi yang sangat panjang, mungkin waktu itu berangkat ke Pare, ke Kediri. Saya di sana belajar selama 6 bulan, dan alhamdulillahnya waktu itu setelah 6 bulan saya kursus, di semisal 6 bulan di bulan terakhir tanggal 25 anggap saja di Agustus itu saya waktu kursus saya sudah habis, tapi di tanggal 1 September saya ditawari untuk ikut di soal nampang juga di tempat kursusan saya. Nah, di 6 bulan pertama belajar, di selang saya ditarik untuk ikut mengajar juga di tempat itu. Saya awalnya bimbang, sangat bingung sekali antara mengambil pekerjaan sebagai seorang guru di tempat kursusan bahasa Inggris saya di Pare, atau untuk mengikuti ibu saya yang menginginkan saya bekerja di Malang, tidak jauh dari keluarga, karena saya dari kecil sudah jauh dari keluarga. Saya mondok di daerah Malang juga, tapi di daerah pelosok, tahunnya lumayan jauh dari rumah saya. Saya pulang gara-gara orang tua saya meninggal, terus saya pergi lagi ke Kediri. Ibu dan kakak saya sedikit menolak untuk mengimbau saya untuk kembali ke Malang dekat dengan keluarga lagi. Nah, faktor ekonomi juga. Jadi kalau saya ngambil di Pare, saya bekerja di Pare sebagai seorang pengajar bahasa Inggris, saya mendapatkan gaji yang lumayan, yang menurut saya itu sudah cukup saya selama di Pare, dan juga bisa membagi uang tersebut untuk saya berikan kepada ibu saya di rumah di Malang. Tetapi kalau di Malang saya harus lebih sabar lagi menunggu, karena kalau saya kembali ke Malang saya harus kuliah terlebih dahulu, dan waktu itu saya akan diterima atau tidak. Tapi saya selalu konsultasi dengan saudara-saudara saya, teman terdekat saya waktu di Pare, di Kediri, sama saudara saya, kakak ipar saya juga yang mengajak saya bekerja sebagai translator sebelum saya berangkat ke Pare tersebut. Setelah banyak perundingan, saya interaksi sama orang tua saya berbicara, ini gimana ini, saya ini bekerja di Pare atau lebih sabar lagi untuk kuliah terlebih dahulu di Malang. Waktu saya bimbang, tapi akhirnya saya ikut keputusan orang tua. Nah, mohon maaf Bapak kali tadi terpotong karena memori HP saya sudah full. Nah, kembali ke tadi, akhirnya saya ikut keputusan dari ibu saya, dari pihak keluarga saya, untuk saya kembali dulu ke Malang. Saya berproses lagi di Malang, saya lebih sabar lagi, lebih menunggu untuk ikut kuliah lagi, sabar, proses. Juga saya sudah training terlebih dahulu di tempat penerjemahan di kakak ipar saya. Itu. Jadi ini sebenarnya ya, dan saya
sebenarnya Pak Gali, saya lebih suka menjadi seorang yang apa ya, yang independen. Bukan berarti saya tidak suka sosial, saya suka, tapi saya lebih cenderung seorang yang independen menurut saya. Jadi saya lebih suka sendiri karena saya belum bisa secara baik untuk bersosial seperti kebanyakan ada teman-teman yang sosialnya itu sangat, dia bisa cepat berteman dengan orang lain atau mungkin cepat beradaptasi. Tapi untuk saya bisa tapi sedikit lambat. Saya lebih suka gini. Teman mana yang menurut saya memberikan efek timbal balik ke saya itu yang sama-sama menguntungkan. Jadi bukan berarti saya tidak berteman dengan orang yang menurut saya nakal. Saya berteman tapi berbeda konteks ya. Di dalam konteks pendidikan saya harus cermat karena saya kembali lagi membawa nama orang tua saya. Saya harus bertanggung. Saya mengobservasi terlebih dahulu teman mana yang memberikan bagi pendidikan saya, oke, untuk ke jenjang yang selanjutnya. Atau bisa saya katakan seperti ini, saya berteman, mungkin saya katakan saya memiliki kerajaan saya sendiri. Ada kerajaan saya, terdapat rakyat saya, bahasa kasar seperti itu. Terus di kerajaan teman saya pasti juga ada rakyatnya juga. Nah, saya lebih suka berteman dengan sang raja tersebut. Jadi saya langsung mengambil patok ke atasnya. Jadi kan kadang kalau di bawah itu kadang ada rakyat, ada wakil rakyat. Nah, kadang kalau kita berteman dengan sang raja, kita langsung kena dengan sang raja, maka sang rakyat pun akan patuh rajanya. Nah, seperti lebih simpelnya saya katakan geng-gengan lah, kadang circle. Nah, jadi kadang ada teman yang suka ngumpul sama orang-orang itu terus dinyatakan. Saya belajar terus, saya berteman dengan salah satu orang dalam circle tersebut yang menurut saya orang tersebut memiliki dampak paling besar dalam. Nah, jadi saya semisal circle A dan teman saya circle B. Di dalam circle B tersebut saya mengamati dulu, mengobservasi. Saya dalam bidang pendidikan cocoknya saya berteman dengan orang circle B yang seperti apa. Nah, jadi saya ambil satu atau dua saja. Saya manggil yang menurut saya dia itu memberikan dampak paling banyak dalam circle B tersebut. Nah, jadi dengan tujuan apa? Ketika semisal saya circle A dan circle B ini mengadakan suatu kerjasama, pastinya kan tidak mungkin dalam suatu semua orang suka sama saya, kan tidak mungkin, karena saya bukan nabi. Pastinya ada orang yang suka, ada yang tidak suka, itu pasti, karena kita semua manusia. Nah, jadi untuk meminimalisir kejadian tersebut, saya mengambil ketuanya saja, saya koordinasi dengan ketuanya, nanti gimana. Jadi seperti itu Pak Kali. Saya tipikal orang yang suka seperti itu. Suka bekerja di balik layar. Gimana itu maksudnya? Sebenarnya saya yang memikirkan tentang konsepnya. Jadi misal ada project, saya lebih suka bekerja di balik layar. Nah, jadi ada project, saya
mengambil ketua-ketua tersebut dari orang lain. Ketua ini yang menurut saya memberikan dampak paling besar dalam temannya tersebut. Gimana ya? Ya seperti itulah pokoknya. Nah, jadi saya bekerja dengan orang itu, saya bikin rancangan konsepnya dulu. Ini konsep seni saya dan orang-orang tersebut. Hari lain tinggal dieksekusi sama kasarannya itu rakyat-rakyatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ada project, saya yang bikin konsep, nanti teman-teman yang eksekusi. Saya lebih suka seperti itu, Bang. Oke, apalagi ya? Sepertinya cukup itu dulu, Pak Kale. Mohon maaf karena saya banyak, mungkin nanti videonya saya edit dulu ya, karena ini banyak potong-potongan videonya karena HP saya ini sudah tidak cukup ya. Aneh HP saya ini udah jadul, udah minta adik HP saya. Nah, jadi saya edit dulu, saya jadikan satu video secara keseluruhan, secara total, dia tidak potong. Nah, baik, jadi Pak Kale nanti saya edit dulu, saya jadikan satu semuanya biar tidak potongan-potongan seperti ini ya. Siap. Terima kasih Pak Kale atas waktunya. Mungkin lain kali kalau ada tugas seperti ini saya akan lebih bisa mengeluarkan menurut saya. Oke, ini seperti itulah. Sudah. Oke, terima kasih Kale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.